ini insya Allah kita melakukan pembelajaran tentang bimbingan konseling klasikal, yang dimana di bimbingan konseling klasikal ini saya pribadi mengambil tema berupa mengelola emosi dengan sehat. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama membaca doa masing-masing di dalam hati masing-masing, dan doa ini akan dipimpin oleh rekan kita yaitu Syaimah ya. Syaimah bisa mungkin? Nah, silakan Syaimah. Selanjutnya saya coba absen terlebih dahulu. Dimulai dari Adlin Fridai, ya, kemudian Almalina Nur Aziza, Hadir Pak. Amelia Tusoliha, Hadir Pak. Asilah Novita. Izin Pak. Izin, kemana Asilah? Sakit apa? Kemana? Kita doakan semoga Asilah cepat sembuh. Buat Asilah satu perhatian. Selanjutnya Aulia Putri, Hadir Pak. Awalia Kamadani, ada? Dini Anggraini, Hadir Pak. Elina Kesha, Hadir Pak. Fazlia Anggraini, Hadir Pak. Intania Fazila, Hadir Pak. Lailatul Fitri, Hadir Pak. Munajatul Sylvia, Hadir Pak. kemudian Safitri, Hadir Pak. Siva Melati, Hadir Pak. Sylvia Indriani, Hadir Pak. Siti Aulia Azhar, Hadir Pak. Siti Kirana, Hadir Pak. Siti Syahima, Hadir Pak. Rita Restu, Hadir Pak. Widiana Putri. Hadir Pak. Lengkap semua ya? Sudah diabsen semua? Sudah. Mau disebut namanya? Oke, baik. Selanjutnya kita speaking dulu ya. Supaya semangat kita kembali lagi, karena memang waktunya sudah siang yang seharusnya kita istirahat, tapi hari ini kita masih melakukan pembelajaran. Sepakat ya speaking? Ada yang bisa mimpin untuk speaking ini? Sila pimpin SDP-nya. Semuanya boleh berdiri di tempat masing-masing. Ayo dimulai, silakan. Boleh di situ aja, nggak apa-apa. Kalau saya bilang pagi 1 kali tepuk, siang 2 kali, sore 3 kali, 4 jangan berlebihan ya guys. Pagi, siang, sore, malam. Jadi saya yang salah. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, malam. Masih belum fokus. Coba saya yang mimpin ya. Berarti ini speaking tempuh waktu ya. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Oke? Ikuti apa-apa saya. Kita belajar fokus supaya mengembalikan kembali semangat kita ya. Pagi, siang, malam. Masih terdengar? Ada yang belum fokus? Siang, malam, pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, pagi, malam, siang, sore,
Sekarang kalian boleh lihat ke depan. Ada beberapa slide yang kemudian saya jadikan sebagai materi. Kelihatan semua? Apa judul kita hari ini? Mengelola emosi dengan sehat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu emosi? Emosi itu gimana sih? Marah. Kemudian senang, kecewa, bahagia, patah hati, benci, cinta. Itu semua gambaran daripada emosi. Nah, karena kalian sudah mengenali sedikit tentang emosi, saya coba kepada slide selanjutnya. Macam-macam emosi. Di sini macam-macam emosi terbagi menjadi dua. Ada emosi yang muncul karena ada stimulus negatif dan juga ada yang muncul karena stimulus positif. Sekarang kita kelompokkan. Kira-kira emosi mana yang terbilang sebagai emosi yang negatif dan emosi mana yang terbilang sebagai emosi yang positif? Sudah terbayang di kepala kalian? Kira-kira emosi seperti apa yang bisa dimasukkan pada stimulus negatif? Marah, kecewa, benci, patah hati, kesal. Sekarang kita coba ini untuk diekspresikan. Bisa berekspresi? Bisa. Saya coba. Coba ekspresi bagaimana marah. Kok ketawa marahnya sendiri? Coba ekspresi marahnya gimana? Kasihlah kalau marah gimana? Gimana mukanya kalau marah? Munajah sebelah mana munajah? Munajah ekspresi marahnya gimana? Gak bisa marah. Ada yang bisa mengekspresikan marah bagaimana? Savitri, boleh. Mana Savitri? Ayo, boleh maju. Dan jadi contoh sama yang lain. Ekspresikan marah gimana sih? Boleh. Sekarang emosi yang kemudian menyebabkan munculnya hal-hal positif. Kira-kira emosi yang bisa dibilang positif itu gimana sih? Ceria. Ekspresi senang itu gimana sih? Lagi senang ini? Kok bisa senang?
muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu yang dapat dibarengi dengan perubahan fisiologis, pikiran, dan perilaku. Kadang-kadang kondisi, situasi, bahkan pikiran kita berubah dalam waktu yang singkat, tergantung bagaimana kondisi itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Yang tadinya kita senang kadang seketika berubah menjadi kesel, sedih, karena ada situasi dan kondisi yang mengubah itu. Ya, karena ada situasi dan kondisi yang mengubah emosi itu bisa berubah. Dan kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang saat kita jadi kebahagiaan oleh Allah, bisa jadi akan muncul aura di raut wajah kita, kegembiraan, keceriaan, kemudian kesenangan dan lain sebagainya. Tapi saat dimana kita ditimpa oleh musibah, oleh bencana atau hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa jadi emosi kita bisa berubah menjadi negatif. Ya, itulah emosi. Selanjutnya, dampak emosi yang tidak terkontrol. Ada berapa di sini? Ada 3. Pertama, gangguan kesehatan mental. Ternyata di antara kita yang memang belum pandai mengelola emosi akan muncul 3 dampak ini. Satu di antaranya gangguan kesehatan mental. Kira-kira tergambar nggak di otak kalian? Apa itu kesehatan mental? Gila. Sama cuma gila. Orang yang selalu dirumuni oleh masalah bisa kemungkinan mentalnya terganggu. Mental yang terganggu akan muncul satu stres, kemudian tekanan, depresi, gila, bahkan yang lebih ekstrim ini yang muncul dari kesehatan mental itu adalah bunuh diri. Bisa jadi saking banyaknya masalah yang sedang dia terima, yang sedang dia rasakan, bisa jadi berakibat fatal untuk sana hingga bunuh diri. Kedua, hubungan sosial yang renggang. Orang yang nggak bisa mengelola emosinya, yang gampang marah, yang gampang stres, biasanya sulit menjalin hubungan dengan sesama. Nggak bisa ditolak, ya. Nggak bisa kalau lagi marah, sulit menjalin hubungan dengan sesama. Ketiga, ada gangguan kesehatan fisik. Kira-kira orang yang suka marah, yang depresi, doyan makan nggak? Kalau orang udah doyan makan, kira-kira sakit. Nah, ahli di bidang kedokteran ngasih bocoran sama kita. Kalau di antara kita yang gampang depresi, yang gampang stres, yang gampang emosi, biasanya mudah terjangkit penyakit yang dimana penyakit itu bisa menyebabkan kronis. Di antaranya kolesterol, kemudian asam urat, kemudian darah tinggi, dan lain sebagainya. Ternyata pikiran yang ada di otak kita ini itu menjadi titik ukur untuk menyikapi semua keanggotaan tubuh kita. Jadi orang yang sehat itu bukan mereka yang makanannya sehat. Orang yang sehat itu sebenarnya bukan mereka yang rajin olahraganya. Bukan. Justru kesehatan yang utama itu sumbernya dari mereka yang bisa mengelola pikiran mereka sendiri, yang mereka bisa mengelola hati mereka sendiri. Di mana hati dan pikiran mereka selalu tenang, insya Allah fisik pun akan ikut sehat. Ya, mau makan apapun, mau rajin olahraga ataupun tidak olahraga, selama hati dan pikirannya tenang, akan menimbulkan dampak positif bagi fisik. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengelola
yang tidak terkontrol gangguan kesehatan fisik. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, strategi mengelola emosi. Apa strategi? Apa? Selain cara, kiat-kiat, tata cara, ya, siasat. Mengelola emosi satu, latihan. Nah, gimana nih biasanya? Gimana biar tenang hati kita? Masya Allah. Berzikir katanya. Gimana caranya? Cara yang paling simpel dan ampuh bagi siapapun di antara kita yang emosinya lagi meningkat, tarik nafas. Ya, tarik nafas. Kalau ada di antara kita yang sedang marah, ajakkan dia untuk tarik Nafas. Bisa tarik nafas? Bisa. Masih bisa bernafas? Masih. Selain itu, selain tarik nafas, kita belajar salah satu riwayat hadis. Kata Rasulullah, kalau orang sedang marah posisinya berdiri, ajarkan dia duduk. Kalau marahnya lagi duduk, ajarkan dia untuk berbaring. Ya. Kalau berbaring emosinya pun masih meningkat, ajarkan dia untuk berwudu. Itu kata Rasulullah. Kedua, mengekspresikan diri dengan kegiatan positif. Kira-kira apa nih? Yang kira-kira emosi itu bisa hilang tanpa kita sadari dengan hal-hal yang positif. Baca, kemudian apapun hal-hal yang positif yang sekiranya bisa menggantikan posisi tentang emosi yang tinggi. Apapun itu. Olahraga positif, berenang, memanah, atau kita pindahkan emosi kita ke bagian seni, melukis, kemudian apa lagi? Bernyanyi boleh, atau kita pindahkan untuk meredam emosi kita ke arah yang positif seperti traveling, jalan-jalan, shopping, bisa jadi. Intinya saat emosi yang negatif kita meningkat, arahkan itu kepada hal-hal yang bersifat positif. Ketiga, mengubah pola pikir yang ada. Apa itu? Ada yang bisa dibayangkan? Berarti ini sumbernya di saat pikiran kita lagi ruwet, saat pikiran kita lagi banyak masalah, saat pikiran kita lagi banyak hal-hal yang kita inginkan. Coba kita rubah perspektif kita, cara pandang kita. Jangan dengan adanya banyak masalah, dengan adanya banyak hal-hal yang kita inginkan, kemudian kita ikut terjerumus ke dalamnya. Kalau kejadiannya seperti itu, berarti kita yang dikendalikan oleh emosi, bukan kita yang mengendalikan emosi, melainkan kita yang dikendalikan oleh emosi. Lantas bagaimana? Jadi mindset kita dirubah, pola pikir kita dirubah. Yang memang di dalam pikirannya masih banyak masalah, masih banyak hal-hal yang tidak diinginkan, kita rubah. Mikirin apa biasanya yang bisa merubah hal-hal negatif. Putar kembali pikiran kita untuk fokus pada cita-cita misalnya, atau putar kembali pikiran kita untuk fokus apa keinginan kita. Ya. Jadi jangan terjerumus ke dalam pikiran-pikiran negatif yang mengganggu pikiran kita. Sampai sini paham? Paham. Nah, sebelum kita lanjut,
Mulai. Tepuk siang, sore, pagi, siang, sore, siang, pagi, sore, malam. Sudah mulai lepas kayaknya. Saya ambil alih, berdiri semuanya. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk siang. Sore. Pagi. Malam. Sekali lagi, pagi, siang, pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut? Bisa. Semangat. Mari. Penting adanya dukungan sosial. Apa itu sosial? Interaksi antar sesama, komunikasi. Satu, meningkatkan kesehatan mental. Orang yang banyak relasinya, yang banyak temannya, yang punya hubungan baik dengan masyarakat, kesehatan mental yang dia miliki akan lebih meningkat ke arah positif. Ya. Segala hubungan yang kita jalin dengan sesama yang sekiranya hubungan itu menumbuhkan hal-hal positif akan memberikan kesehatan mental yang positif. Kedua, memberikan perspektif baru. Ada yang tahu perspektif apa? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Kacamata, pandangan, perspektif ya. Memberikan pandangan baru. Orang pasti berbeda saat ia hidup sendiri dan saat ia menjalin hubungan dengan orang lain. Biasanya ia yang terbiasa hidup sendiri, pikirannya tidak akan mengalami peningkatan, akan diam di tempat karena tidak memiliki hal-hal yang baru, tidak memiliki pengalaman yang baru, tidak memiliki ilmu yang baru. Tapi beda ketika kita dan memang diciptakan sebagai makhluk sosial, kemudian kita menjalin hubungan yang positif, akan memunculkan perspektif atau pandangan baru. Kita bisa menyerap informasi dari kawan kita, bisa menyerap pengalaman lain dari kawan kita, kemudian bisa mengambil ilmu dari orang lain. Itulah wawasan, keilmuan, pengetahuan, pengalaman yang muncul dari orang lain akan memberikan perspektif baru. Ketiga, meningkatkan rasa hubungan. Makin erat hubungan, makin tumbuh chemistry-nya. Kira-kira hubungan seperti apa yang bisa dikatakan positif dan ia bisa dikuatkan hubungannya? Seperti apa? Hubungan yang di dalamnya ada rasa. Hubungan yang di dalamnya ada rasa empati. Empati itu apa? Hubungan yang di dalamnya ada rasa saling membantu. Hubungan seperti itu yang membangun chemistry antar kita yang menjalin hubungan, dan pastinya itu mengarah kepada hal yang positif. Sampai sini paham? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Kita lanjut. Kesimpulan. Satu orang bisa berdiri untuk membacakan kesimpulan.
sampai kita meninggal dunia, emosi yang tumbuh di fisik kita itu tidak akan bisa hilang. Tidak akan bisa hilang. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Mengelolanya. Marah tidak akan hilang dari diri kita. Sampai kapan? Sekuat apapun, seindah apapun strategi kita untuk menghilangkan marah, sampai kapanpun marah itu tidak akan hilang. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengelola, merubah perasaan marah itu kembali kepada yang positif, bahagia, ceria, ikhlas. Kesimpulannya, emosi tidak bisa dihilangkan, melainkan dikelola. Ada pesan untuk kita, untuk saya, untuk kalian. Pesan berbunyi, kenali emosi dengan jujur, atur nafas dan pikiran saat emosi, kemudian bangun kebiasaan sehat. Ketiga, indikasi ini bisa mengantarkan kita untuk lebih aktif dan lebih cerdas mengelola emosi kita. Ya, emosi akan kita bisa kelola saat kita mengenal emosi dengan jujur. Kedua, emosi kita bisa dikelola saat kita bisa mengatur nafas dan pikiran. Ketiga, emosi kita bisa dikelola saat dimana kita mampu membangun kebiasaan sehat. Sehat dalam segi makanan, sehat dalam segi fisik, sehat dalam segi pergaulan antar sesama. Ya. Motivasi penutup. Apa sih motivasinya? Kalimat inspirasi. Kalimat inspirasi. Kalimat-kalimat yang bisa menggugah kembali semangat kita ya. Ya. Motivasi penutup ditulis oleh siapa ini? Ditulis oleh siapa? Oleh saya sendiri. Mengendalikan emosi adalah seni menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Bisa dipahami motivasi ini? Mengendalikan emosi adalah seni menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Seni apa sih? Seni itu keindahan. Saat emosi kita mampu dikelola oleh diri kita sendiri, akan muncul pemandangan yang indah, akan muncul keindahan. Marah itu pemandangan yang tidak indah. Bosan itu pemandangan yang tidak indah. Kecewa itu pemandangan yang tidak indah. Tapi saat semua rasa itu bisa kita kelola, akan berubah menjadi seni. Yang dimana seni ini menggambarkan pada keindahan. Setiap keindahan akan muncul. Kalau lagi jalan-jalan ke gunung misalkan indah kan? Bisa di gunung mendapati keindahan, pikiran hati kira-kira tenang apa enggak? Itulah kenapa saya bilang di mana kita bisa mengelola emosi kita, maka kita seperti orang yang melakukan aktivitas seni, kemudian memunculkan keindahan, di mana keindahan itu bermuara pada ketenangan. Sampai sini paham? Sekarang ada sedikit animasi, cuplikan short video. Kalian bisa tonton, kemudian kalian cermati. Nanti setelah dicermati,
Oh iya, Wo. Pesan Bapak Can tadi, semua pesenannya harus diantar hari ini ya, Wo. Iya, Bang, iya. Dulu, saya kira nggak boleh. Terus aja cepat, baca komentar. Beres dan menatap orang. Ada yang mantep, Wo. Ada perhatiin, ente marah-marah terus dari tadi. Ya tadi itu loh Bang, sopo itu loh masalahnya. Gini deh, Wo. Buat ngeringanin ente, ada bantu buat ngantar para muridnya. Soalnya ada juga mau sekalian keliling inspeksi kampung. Tapi sarannya, ente gak boleh marah-marah. Gimana? Ya oke, setuju. Pada sendirian. Salaman dulu. Ente janji ya. Iya, janji. Baik Bang, kita let's go. Kemarin Jojo itu pulang dari kampung. Ada aja satu simbol. Ini bantu pakai bela. Tarik nafas. Nah, sekarang ente lupain deh kejadian-kejadian tadi yang bikin kesel ente. Udah, mulai senyum lagi deh, ya. Jelek, kelihatannya kalau cemberut. Senyum. Maaf, Bang Jen, Bu. Pak Haji, Adit buru-buru. Iya, Dit, hati-hati ya. Iya, Pak Haji. Adit lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik nafas, bro. Istighfar ya. Kita lanjut jalan. Jadi gitu ya, Pak Dasuki. Berkasnya udah yang saya taruh di kelurahan. Paling 2-3 hari juga udah beres. Oh begitu Pak Haji. Baiklah, terima kasih Pak Haji. Bang, bantuin apa sih Bang? Tarik nafas ya, Wo. Sabar. Ya, Bu. Ini pesanannya salah. Harusnya betul Ibu. Ini kok beras yang diturunin? Tapi biasa aja loh, gak usah ngegas. Oh, ingat. Ente udah janji. Yes, Maafin Jarwo ya. Kadang dia emang suka begitu ya. Tarik nafas, jangan emosi. Tahan. Kalau bisa ente sambil senyum ya. Gitu dong, Pak. Kerjaannya beres. Bagus dong. Iya, baik. Nih, mau kasih bonus double buat doa. Aku yang bulan aja. Punya mati lagi. Itu ya bos. Gue juga mau kasih tambah uang makan. Banyak banget Bang. Alhamdulillah ya Allah. Besok mau bersama istri ada lagi. Masih udah tuh banyak banget Bang. Iya, iya. Tapi ingat, tarik nafas ya. Udah Bang. Beli kecap 1, sausnya juga 1 ya. Bang, oh, waduh,
Alhamdulillah, ini berkah buat saya. Loh, bisa jadi berkata buat kamu coba. Iya dong, Sudah lupakan Bang Jarwo akan hutang di antara kita. Tapi kan ini soal apa ya? Jadi berkah. Alhamdulillah. Nih Pak Wacan, saya bayar kecap sama sausnya ya. Kan siap. Bang Jarwo, balik semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tahu aja kamu jangan percaya duit lagi utang. Jangan lupa tarik nafas, Bob. Ayo, udah, tadi naik nafas dulu, Bang. Masih dia gini-gini terus di foto wae. Sampai kita diopor. Kenapa sama toko itu? Nah, Siapa namanya? Jarwo. Oke, Paci. Rasanya sudah familiar juga ini. Tapi karena memang punya hubungan antara materi yang Anda siapkan dengan film ini. Selanjutnya, setelah kita perhatikan dari cuplikan video singkat ini, saya minta ke semua kelompok yang memang sudah dilakukan sebelumnya dan sudah ditentukan untuk mengambil kesimpulan. Kira-kira pelajaran apa yang bisa didapati dari hasil tontonan video pendek ini? Dipimpin sama ketua kelompoknya masing-masing. Kemudian saya berikan durasi waktu kurang lebih 10 menit. Silakan.
Ini kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Sudah selesai semua? Sesi selanjutnya refleksi dari video yang telah kita tonton. Refleksi ini nanti bisa dipaparkan oleh masing-masing ketua di setiap kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 2. Ketua kelompoknya berdiri, kemudian perkenalkan namanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Munajatun Sylvia dari kelompok 2. Oke, Saya silakan. akan memberikan kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus pandai dalam mengelola emosi. Jikalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, maka emosi akan menguasai diri kita dan sulit bagi kita untuk mengerjakan sesuatu dengan amarah. Jika kita tidak menahan amarah kita, maka emosi kita tidak akan terkendali kecuali dengan tarik nafas dan mencari situasi yang menenangkan, dan cobalah untuk membangun kebiasaan yang sehat dan mengubah pola pikir yang positif. Cukup. Beri tepuk tangan. Refleksi selanjutnya dari ketua kelompok 3. Boleh berdiri, silakan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Siti Syamafia dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan, yaitu ketika seseorang tidak bisa mengontrol emosi, itu dapat menimbulkan masalah dalam melakukan suatu kegiatan yang sedang kita lakukan, atau bisa juga berdampak pada banyak masalah atau kekeliruan di dalam kegiatan itu sendiri. Maka kita harus bisa mengendalikan suatu emosi di dalam kegiatan sehari-hari seperti atur nafas dan pikiran saat emosi, latihan kesadaran, dan membangun ketenangan diri. Karena setiap ketenangan bisa membawa kemudahan dan kelancaran yang signifikan. Baik, beri tepuk tangan. Refleksi selanjutnya dari kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Putra Mawati. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan kesimpulan dari video tersebut. Kita harus banyak belajar menahan emosi dengan cara menarik nafas dan menghilangkan hal-hal negatif dalam pikiran kita, serta banyak-banyak bersabar. Dan di setiap hal negatif ada hal positif yang menyertai. Sekian dari kelompok 1. Baik, beri tepuk tangan. Terakhir dari kelompok 4. Silakan ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mewakilkan kelompok saya, kelompok 4, untuk membacakan kesimpulan
Dari hasil refleksi yang kita dengarkan bersama, saya rasa semuanya sudah mengerti paham maksud daripada emosi itu sendiri. Bahkan saya sendiri sudah memberikan animasi terkait emosi. Selanjutnya, agar lebih mendalami materi kita pada hari ini tentang kelola emosi, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mengungkapkan pertanyaan yang kira-kira kalian belum mengerti sebelumnya. Silakan. Yang mana ya? Aku udah paham semua. Sudah paham semua? Masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan, silakan. Pak, saya Boleh ya? Pak, bagaimana cara mengenali emosi dengan jujur? Bagaimana cara mengenali emosi dengan jujur? Berarti nggak munafik ya? Tidak menutupi perasaan yang sedang dia rasakan sekarang, itu kejujuran. Saya ambil contoh. Hari ini, misal, tapi baru bilang. Hari ini sedang ada cekcok antara saya dan istri di rumah. Misalkan, apakah cekcok itu merubah emosi saya? Pasti berubah. Saat emosi saya berubah menjadi negatif karena adanya permasalahan rumah tangga, yang harus saya lakukan mengambil langkah jujur. Kira-kira langkah jujurnya seperti apa? Keluarkan kemarahan itu, keluarkan emosi itu, keluarkan kemarahan itu. Bukan berarti kita mengeluarkan emosi kemudian kita harus banting sana, banting sini, omel sana, omel sana. Tapi cara saya mengeluarkan emosi itu dengan merubahnya menjadi hal yang
Sebelum belajar ini sih pernah emosi. Kira-kira penyebab emosinya apa? Diputus cinta. Barang hilang terus. Pernah nggak kepikiran buat Silvi gimana supaya emosi ini bisa hilang? Mengubah mindset. Ini perspektif setelah belajar hari ini atau memang sebelumnya pernah melakukan itu? Setelah hari ini. Sebelumnya ngapain? Kita kalau lagi malam gitu, begitu hilang sesuatu. Refleksikan dengan cara next. Oke, baik, tepuk tangan Pak Silvi. Saya rasa selesai pembelajaran kita. Mengingat waktu kurang lebih sudah 1 jam. Berarti saya tutup pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta kalian berdiri kembali. Saya sudah hidup. Masih semangat semua? Tepuk siang, tepuk malam. Terlalu semangat tadi. Tepuk tangan. Tepuk pagi, tepuk siang, sore, pagi, malam, siang, sore, siang, malam. Sekali lagi, pagi, siang, pagi, sore, pagi, siang, lebih cepat lagi siang, pagi, malam. Sekali lagi, pagi, malam. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke. Sudah kembali kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa membuahkan manfaat. Keilmuan kita. Kita jadi tahu bagaimana cara mengelola emosi dengan benar sesuai dengan ilmu yang pernah diutarakan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal